Halo sob, jadi baru aja nih sempat gue cek di beberapa marketplace dan gue lihat harga dari iPhone 12 mini itu udah anjlok banget, jadi 4 jutaan aja. Dan kira-kira gimana? Apakah oke banget nih iPhone 12 mini ini untuk di tahun 2024? Nah, langsung aja kita bahas cuy. Nah, berbicara nih mengenai tahta iPhone yang paling laris di Indonesia yang selama ini tuh kayaknya dipegang oleh si iPhone 11 dan iPhone XR. Nah, itu tuh kelihatan banget ya dari penjualan kedua HP ini yang paling banyak, dan juga sampai ke aksesorisnya pun juga untuk kedua HP itu gua lihat beberapa marketplace sangat-sangat banyak banget cuy. Dan menurut gua nih ya, tahta HP terlaku dan terlaris di Indonesia kayaknya tuh harus mulai diturunin nih ke iPhone 12 series. Dan lebih tepatnya itu adalah iPhone 12 series yang non-Pro. Nah, kenapa begitu? Karena iPhone 12 series yang non-Pro itu udah turun banyak banget harganya. Nah, untuk barunya ini udah turun lebih dari 40%. Dan sekonnya bahkan untuk iPhone 12 mini ini tuh udah tinggal 4,9 jutaan aja cuy untuk versi yang 64GB X garansi Inter. Nah, terus juga untuk iPhone XR dan iPhone 11 sudah lumayan berumur ya, khususnya untuk iPhone XR yang tahun ini harusnya jadi tahun terakhir HP itu dapat update OS. Nah, sementara itu untuk iPhone 12 series atau spesifiknya dalam video ini yang bakal gua bahas adalah iPhone 12 mini yang mana dirilis di tahun 2020. Dan kalau kita tambahin sekitar 5 tahun, biasanya iPhone itu ngasih update OS 5 tahun. Jadi artinya untuk iPhone 12 mini ini bakal dapat update sampai dengan iOS 19 cuy. Nah, artinya itu 2 atau 3 tahun lagi, dan ini tuh masih cukup panjang ya untuk sebuah iPhone yang udah dirilis dari tahun 2020. Nah, untuk dari segi desainnya sendiri untuk iPhone 12 mini ini nggak bisa dibilang jadul ya, karena sudah pakai desain kotak sama kayak iPhone 15 series yang merupakan generasi yang paling baru. Nah, paling model kamera belakangnya aja yang vertikal kayak gini dan nunjukin kalau dia itu bukan iPhone keluaran terbaru, dan nggak diagonal kayak iPhone 13, 14 dan juga 15. Tapi ya nggak apa-apa ya, overall untuk feel mewahnya pun juga ini masih kerasa banget. Nah, terus untuk poninya dia masih lebar yang awal-awal mungkin akan terasa ganggu, mana layarnya udah kecil ketutup pula sama poninya yang lebar. Nah, ngomong-ngomong soal layar, untungnya layar dari iPhone 12 mini ini udah pakai OLED dan udah support HDR10 sama Dolby Vision pula. Dan nggak kayak iPhone 11 ataupun iPhone XR yang masih pakai panel IPS. Jadi itu tuh mengapa menurut saya iPhone 11 atau iPhone XR udah harus ngasih aja nih tahtanya ke iPhone 12 mini ini. Dan paling kurangnya itu dia masih pakai 60Hz ya. Jadi untuk scrolling masih berasa kurang smooth ya jika dibandingkan dengan HP yang udah 120Hz. Tapi ya mau gimana lagi ya, kayaknya tuh Apple pelit banget ya soal ini, karena 60Hz itu masih dipertahankan nih sampai dengan iPhone 15 cuy. Nah, terus untuk bobotnya karena dia ini mini jadi jelas ringan ya. Handlingnya pun juga enak dan dipakai satu tangan ini nyaman banget cuy. Dan untuk performanya pun ini nggak perlu dikhawatirkan meskipun udah lumayan kalah ya dibandingkan dengan chipset flagship zaman sekarang. Tapi secara keseluruhan Apple Bionic A14 di iPhone 12 mini ini masih bisa diandalkan untuk kebutuhan harian. Masih gesit buka tutup aplikasi, kenceng, dan gak ada kendala sama sekali cuy. Nah, untuk gaming ringan juga masih oke ya, tapi gue yakin sih kebanyakan dari pengguna iPhone model mini ini bakal jarang nih main game di HP-nya. Dan palingan yang perlu dikhawatirkan itu adalah daya tahan baterainya yang cuman 2200 mAh aja. Jadi kalian udah harus nih siap-siap nih akrab dengan chargeran, apalagi kalau beli unit secondnya. Dan itu tuh udah pasti kondisi baterainya udah nggak seoptimal dengan pembelian baru cuy. Dan nggak lengkap nih rasanya kalau kita ngomongin iPhone dan kita nggak bahas soal kameranya. Nah, meski udah berusia 3 tahun lebih, kemampuan perekaman video iPhone 12 mini ini masih sangat bisa diandalkan banget. Terutama kalau dipakai ngerekam di siang hari. Hasilnya tuh smooth, stabil banget, dan juga pasti bakal banyak nih yang suka. Dan hal yang sama juga bakal didapatkan kalau iPhone 12 mini dipakai buat foto di kondisi siang hari. Hasilnya ini masih bagus ya meski udah nggak sebagus HP-HP flagship zaman sekarang. Tapi overall gambar yang didapatkan punya warna yang natural, enak dilihat, dan dynamic range yang lebar cuy. Namun lain cerita nih kalau misalkan iPhone 12 mini ini udah dipakai untuk foto kondisi low lag, HP ini tuh udah berasa kayak HP 3 jutaan aja cuy. Nah, ketajaman gambarnya pun jelas menurun dan noise-nya udah kelihatan banget. Dan untuk kesimpulannya buat kalian nih yang di awal tahun 2024 lagi nyari iPhone dengan kondisi second atau juga mungkin baru tapi harganya yang pengen yang udah terjangkau gitu,
iPhone 12 mini ini bisa kalian jadikan nih pilihan mengingat harganya ini udah turun banget di harga 4 jutaan aja cuy. Dan menurut gue sih ya iPhone 12 atau iPhone 12 mini itu bisa dijadikan nih opsi terbaik yang bisa kalian dapatkan karena HP-nya tuh masih oke banget. Dan semoga ini bisa menjadi nih bahan pertimbangan buat kalian. Intinya sih sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan jangan kalian paksain kalau emang belum cukup. Daripada kalian paksain buat beli iPhone 15 Pro mungkin tapi dari hasil pinjol. Always kreatif.